Saudara, mari kita buka Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama sampai dengan ayat yang ke-9. Yesus terangkat ke surga, demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita pada hari ini, para murid bertanya kepada Tuhan, ya. Setelah Tuhan Yesus bangkit, ada 40 hari di mana Yesus menjumpai murid-muridnya dan selalu mengajar tentang kerajaan surga atau tentang kerajaan Allah. Nah, pada detik-detik terakhir sebelum Yesus naik ke surga, kemudian para murid bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, ini pertanyaan yang wajar karena selama 40 hari ini Yesus sudah banyak bicara tentang kerajaan. Sejak dia bangkit dari kematian, Yesus berjumpa dengan murid-muridnya dan berbicara banyak tentang kerajaan surga, kerajaan Allah. Karena itu mereka bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu Israel dalam pemahaman mereka, Israel dalam pengertian harfiah, ya. Dalam pengertian berdarah daging keturunan Israel. Saudara-saudara, tetapi Yesus menjawab, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi Yesus mengajak murid-muridnya untuk jangan berpikir ke arah itu, ya, karena Tuhan yang paling tahu tentang masa dan waktunya. Tuhan sudah menetapkan sendiri masa dan waktunya menurut kuasanya. Kapan Tuhan akan memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini pun Israel dalam pengertian apa? Ya, Bapak Ibu Saudara, ya. Karena bagi para murid mungkin Israel dalam pikiran mereka adalah Israel dalam pengertian harfiah, darah dan daging. Tetapi kita tahu dalam perkembangan gereja, yang Yesus maksudkan dengan umat Allah itu bukan hanya Israel dalam pengertian daging, tetapi mencakup bangsa-bangsa di luar Israel. Yesus tidak ingin mereka fokus atau teralih perhatiannya kepada hal itu, tentang kapan, masa dan waktunya. Tetapi bukankah ini yang menjadi perhatian banyak orang Kristen sekarang ini? Banyak orang Kristen yang lebih tertarik untuk mengetahui kapan masa dan waktunya. Ya, jadi mereka lebih senang untuk mengikuti seminar-seminar, ceramah-ceramah yang memuaskan rasa ingin tahu mereka tentang detil-detil kedatangan Tuhan. Detil-detil kapan kiamat itu terjadi. Ya, sampai detil-detil mereka hitung-hitung waktunya, ada berapa kali berapa masa, ada berapa ribu tahun, dihitung-hitung begitu detilnya. Saudara, saya merenungkan, ya. Gereja Tuhan ini kalau tidak waspada akan disebutkan dengan banyak detil. Tapi detil-detil yang sebetulnya tidak esensial. Detil-detil yang sebetulnya tidak menjadi pokok yang sebetulnya Tuhan kehendaki untuk kita pikirkan dan renungkan, ya. Nah, apa yang saya maksud dengan detil-detil yang esensial? Detil-detil yang esensial itu misalnya detil-detil tentang keilahian Kristus, tentang kemanusiaan Kristus, tentang Trinitas atau Allah Tritunggal. Itu detil-detil yang perlu kita renungkan, perjuangkan, dan kita perlu bela bahkan, ya. Tetapi ada detil-detil yang sebetulnya Tuhan tidak ingin kita menghabiskan waktu untuk hal itu, ya. Misalnya bicara soal masa dan waktu. Seperti yang saya bilang tadi, ada orang yang sampai menghitung sampai detil-detilnya kapan Tuhan Yesus akan datang kembali.
Dilihat tanda-tanda, wah ini sudah perang dengan ini, negara ini perang dengan negara ini, wah ini tandanya ini memenuhi nubuatan ini dan itu. Nah Bapak Ibu, para murid terpancing untuk memikirkan hal-hal detail yang seperti itu. Tetapi Yesus mengatakan engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Apalagi di lain kesempatan, Yesus sebelumnya pernah berkata bahwa kesudahan zaman ini hanya Bapa yang tahu. Hanya Bapa yang tahu. Nah, Bapak Ibu, hal-hal detail yang kedua, selain masalah waktu, itu juga bisa masalah materi. Ya, kita sibuk menghitung detail-detail, ya, berapa banyak sih seharusnya yang kita berikan atau tidak berikan kepada Tuhan. Jadi kita sibuk dengan detailnya. Pokoknya segala hal lain yang memancing kita untuk fokus pada detail-detail, tetapi sebetulnya tidak yang menjadi kehendak Allah atau hal yang esensial yang Allah ingin kita pikirkan, itu sebetulnya godaan dari setan, Bapak Ibu. Ya, sehingga orang Kristen akhirnya memfokuskan diri pada hal yang bukan Tuhan ingin kita fokuskan. Di ayat 8, Yesus menunjukkan apa yang menjadi fokusnya. Ayat 8 dikatakan demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Awan ini biasa di dalam Alkitab tuh menggambarkan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah tuh biasa dinyatakan dengan awan, ya. Nah, Bapak Ibu, jika ada orang meninggalkan dunia ini, pasti pesan terakhirnya menjadi pesan yang sangat penting. Ketika Tuhan Yesus mengatakan engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, ini mengingatkan kita, para murid termasuk kita diingatkan penting sekali, tolong kita jangan memusingkan dengan detail-detail yang Tuhan tidak ingin kita pusingkan. Tetapi marilah kita fokus kepada apa yang menjadi pesan Tuhan selanjutnya, ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, Bapak Ibu, jadi menjadi saksi Tuhan itu yang menjadi fokus dari Tuhan Yesus. Agar kita murid-murid Tuhan, murid-muridnya di abad pertama sampai juga kepada kita, fokus untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Dan saksi Tuhan itu dimulai dari lingkungan yang terkecil di Yerusalem, kemudian lingkungan yang lebih besar di Yudea, kemudian lingkungan yang lebih besar lagi Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saya sudah pernah khotbahkan di sini, masalahnya bumi kan tidak ada ujungnya, ya. Itu berarti kita diminta menjadi saksi ke seluruh bagian bumi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, di dalam bagian ini kita diingatkan bahwa ada lingkup terkecil sampai lingkup terluas di mana kita harus menjadi saksi Tuhan. Dan ini yang sebetulnya tercermin dari kisah para rasul, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membaca kisah para rasul dari pasal 1 sampai selesai, itu isinya adalah tentang kesaksian-kesaksian umat Tuhan, ya, untuk membawa Injil sampai ke ujung bumi. Jadi Bapak Ibu akan membaca dalam kisah para rasul ini, dari mulai kisah rasul pasal 1, pasal 2, bagaimana Injil itu diberitakan pertama-tama di Yerusalem, ya. Lalu kemudian meluas ke Yudea. Lalu kemudian meluas sampai tanah Samaria. Dan kita bisa baca kisahnya di kisah rasul ini. Dan sampai yang paling luas lagi itu sampai ke Roma. Karena Paulus dicatat akhirnya dipenjara dan ditahan di Roma. Nah, jadi Roma ini mewakili daerah ujung bumi. Itu menunjukkan bahwa ada bangsa lain yang harus dijangkau melalui Injil. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi dari sini kita melihat inilah fokus yang Tuhan ingin kita memusatkan perhatian ketika Yesus naik ke surga. Pertanyaan bagi kita, adakah kita memfokuskan perhatian kepada hal ini? Menjadi saksi Kristus. Ketika Bapak Ibu ditempatkan di lingkungan ini, lingkungan kecil ini, Koya ini menjadi Yerusalem saudara, ya, di mana Anda harus menjadi saksi Kristus di Yerusalem saudara ini, ya, meluas ke seluruh Yudea dan Samaria. Dan ketika gereja ini menjadi gereja yang dewasa,
kemudian bahkan gereja ini bisa mengutus anak-anak muda yang memberikan diri untuk menjadi misionaris, bahkan sampai ke garis depan. Ada anak pemuda kita yang memberikan dirinya melayani menjadi misionaris di Afrika. Dan baru-baru ini dia harus terpaksa pulang ke Jakarta karena di tempat, di negara di mana dia menjadi pelayan misi itu terjadi konflik yang sampai viral masuk media sosial dan berita di surat kabar. Nah, Bapak Ibu, jadi dia sekarang sedang kembali ke Jakarta karena dia sempat terjebak peperangan di ibu kota negara tersebut. Nah, jadi kita melihat Bapak Ibu, saudara-saudara, Kalan Kudus Jayapura, seingat saya, setahu saya dalam sejarahnya sih saya belum pernah dengar, kecuali saya mungkin karena saya masih baru, jadi saya tidak tahu ya, bahwa ada yang sampai dengan formal diutus sampai ke ujung-ujung bumi, dalam pengertian ke suku-suku terabaikan. Ya, ada anak pemuda kita yang ke sana, tapi bukan kita yang utus. Ya, bukan gereja ini yang utus, tetapi badan misinya yang mengutus. Ya, nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan Koya? Ya, tidak pernah ada kata mustahil. Ya, kalau Bapak Ibu kemudian memfokuskan diri dengan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, menjadi saksi Tuhan dari mulai Yerusalem, lingkungan terkecil, Yudea, Samaria, tidak tertutup kemungkinan. Kemudian Bapak Ibu sudah masuk gedung baru, pelayanan berkembang, kita bahkan bisa mengutus anak-anak muda kita bahkan sampai ke suku-suku yang belum terjangkau. Hal-hal yang mungkin sekarang ini kita belum sampai terpikirkan ke situ. Tetapi kalau Tuhan punya rencana, kita tidak pernah tahu. Nah, Bapak Ibu, tetapi ini harus menjadi fokus kita. Dan dalam hal ini, Yesus mengingatkan bahwa itu semua terjadi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menjadi saksi Tuhan Yesus, itu karena Roh Kudus ada di dalam kita, sehingga kemudian kesaksian itu kita bawa sampai ke ujung bumi. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita berkata, saya takut untuk bersaksi, Pak Cahyo. Ini pengalaman, ada seorang rekan juga berkata, saya takut, jujur saya takut. Ya, sehingga sampai-sampai dari mulai sejak saya lulus sekolah teologi, sampai detik ini melayani Tuhan, saya tidak pernah satu kali pun memberitakan Injil. Ini ada teman cerita ke saya dengan jujur, saya tidak pernah satu kali pun memberitakan Injil. Karena apa? Takut. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita yang sudah dibekali dengan sekolah teologi saja takut, ya. Bagaimana dengan kita yang jemaat awam, yang mungkin pelajaran Alkitabnya tidak sekaya kita yang sekolah teologi? Tetapi sebetulnya Bapak Ibu, soal takut dan berani itu bukan masalah pengetahuan sih. Tetapi soal kesadaran kita tentang bagaimana kita menghayati kasih Allah kepada kita, dan kemudian bagaimana kita tahu bahwa Roh Kudus ada di dalam kita, sehingga bisa memakai kita seberapapun terbatasnya untuk menjadi saksi Tuhan. Jadi tidak perlu harus sampai pintar teologi untuk kita kemudian menjadi saksi Tuhan. Nah, saya bersyukur ya masih ada rekan sesama pelayan Tuhan yang mau jujur kepada saya. Ya, dia jujur kepada saya, dan saya ya bersyukur karena dia mau jujur, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kita melihat ada satu hal yang penting yang sebetulnya Tuhan pesankan ketika dia naik ke surga, tetapi yang terpenting ini justru orang takut melakukannya, ya. Dan Tuhan tahu wajar kalau kamu takut karena kamu hadapi ini, dunia yang siap menganiaya. Tetapi Tuhan mengatakan Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, jadi Bapak Ibu, kenaikan Tuhan Yesus akan disusul kemudian dengan turunnya Roh Kudus yang kita akan peringati 10 hari lagi ya, dari sekarang. Jadi minggu besok dan minggu depannya lagi. Nah, itu ada peringatan turunnya Roh Kudus. Turunnya Roh Kudus ya Bapak Ibu ya, bukan keturunan Roh Kudus. Kalau keturunan Roh Kudus berarti Roh Kudusnya punya anak ya. Ini turunnya Roh Kudus ya, bukan keturunan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, jadi kita akan memperingati turunnya Roh Kudus. Itu tidak terpisahkan dari bagaimana Yesus naik. Ketika Yesus ada di bumi, dia mengatakan begini, aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain, parakletos yang lain. Kata yang lain di sana menggunakan kata Yunani alos ya. Artinya apa Bapak Ibu? Yang lain tetapi dari jenis yang sama.
Maksudnya begini, kalau heteros itu artinya yang lain tapi dari jenis yang lain. Itu namanya kata Yunani yang digunakan heteros. Makanya muncul kata heterogen. Heterogen itu artinya yang lain, berjenis-jenis bermacam-macam tapi dari jenis yang berbeda-beda, ya. Tapi kalau yang lain menggunakan kata Yunani allos, itu berarti yang lain tetapi yang sehakikat, sejenis. Ketika Yesus mengatakan, "Aku akan mengirimkan kepadamu penolong yang lain," itu berarti penolong yang sama seperti aku, sama seperti Yesus, ya, yang sehakikat dengan aku, yang ilahi adanya. Ya, jadi kan Yesus ilahi ya. Dan dia akan naik ke surga. Waktu dia naik ke surga, dia mengirim penolong yang lain yang sehakikat dengan dia, yang adalah Allah sendiri. Namanya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu akan diam di dalam diri murid-murid Kristus, dan kita rayakan dalam peristiwa Pentakosta. Dan dari mulai titik Pentakosta itu, Bapak Ibu, kita membaca dalam Kisah Para Rasul, Injil, kesaksian tentang Tuhan dibawa terus dari lingkup terkecil sampai ke ujung bumi. Karena itu ada penafsir mengatakan seharusnya Kisah Para Rasul ini judulnya bukan Kisah Para Rasul. Ini kan terjemahan Indonesia, Bapak Ibu ya. Terjemahan bahasa Inggrisnya itu Acts, A-C-T-S. Acts artinya aksi-aksi. Nah, kalau dalam Indonesia, aksi atau kisahnya itu disebut sebagai Kisah Para Rasul. Sebetulnya itu agak kurang akurat penjudulan itu, ya. Karena yang jadi tokoh utama dari Kisah Para Rasul ini bukan para rasul. Memang sih yang diceritakan itu bagaimana Petrus memberitakan Injil, Paulus memberitakan Injil, Barnabas memberitakan Injil, Filipus memberitakan Injil. Tetapi sebetulnya yang beraksi itu, yang disebut rasulnya cuma dua, Petrus dan Paulus. Karena itu sebetulnya Bapak Ibu Saudara, Kisah Para Rasul ini sebetulnya lebih tepat disebut sebagai kisahnya Roh Kudus. Kisahnya Roh Kudus yang turun ke atas diri para murid Kristus dan memberikan kuasa kepada para murid Kristus menjadi saksi Yesus dari lingkup terkecil sampai lingkup terbesar. Jadi tokoh utama dalam Kisah Para Rasul ini bukan para rasul. Tokoh utama dari Kisah Para Rasul ini adalah Roh Kudus sendiri. Makanya berkali-kali Bapak Ibu kita melihat Roh Kudus mengutus Filipus. Roh Kudus mencegah Paulus memberitakan Injil di Asia Kecil. Roh Kudus yang dengan kuasa memperlengkapi Petrus, menyuruh Petrus untuk mengikuti utusannya Kornelius dan memberitakan Injil di keluarganya Kornelius. Jadi berkali-kali di Kisah Para Rasul kita bertemu dengan istilah Roh Kudus, Roh Allah, Roh Tuhan. Begitu ya, Roh Kristus ya, yang menggerakkan umat Tuhan untuk bersaksi. Jadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, Yesus sudah naik, tapi dia tidak naik meninggalkan kita sebatang kara. Ada penolong yang lain yang sehakikat dengan dia, yang adalah Allah sendiri, ada dalam hidup kita. Jadi kita tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Tetapi dengan kepergiannya naik ke surga, kita diutus untuk menjadi saksi Tuhan. Pertanyaannya, kita menjadi saksinya atau tidak? Dan kalau menjadi saksinya, kita tahu bahwa kita punya Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga kita tidak perlu merasakan takut dan gentar. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya pernah cerita di hadapan guru-guru di retret guru ya. Pernah ada satu kali kesempatan ya, dalam 1 bulan itu saya bersaksi kepada saudara-saudara sepupu ya. Itu bisa sampai 5 orang dalam sebulan. Ya, ada yang akhirnya memutuskan untuk percaya, ada yang menolak. Ya, nggak apa-apa. Tugas kita adalah bersaksi. Tugas kita adalah membagikan kasih Allah. Tugas kita adalah menceritakan seperti apa Allah yang baik itu. Sama seperti Bapak Ibu Saudara-saudara di masa Covid, ketika misalnya ada orang yang mengetahui ada antivirus untuk Covid ini, tetapi orang itu kemudian diam saja, tidak cerita kepada siapa-siapa. Kalaupun dia akhirnya cerita, dia pasang harga tinggi sekali. Ya, sehingga semua orang yang mau mendapatkan antivirus itu harus mendapatkan harga dengan harga yang tinggi sekali. Nah, pertanyaan saya, kira-kira Bapak Ibu secara nurani akan mengatakan orang itu apa? Orang yang paling egois di dunia. Ya, dan mungkin kita hanya bisa mencaci maki lewat media sosial, dasar orang kaya serakah, orang kaya jahat, tidak peka sosial, orang lagi butuh malah pasang harga tinggi. Kita hanya bisa ngedumel di media sosial. Kita nggak berani melakukan tindakan apa-apa karena dia orang yang punya uang, punya kuasa. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan orang percaya seperti kita
yang sudah ada Allah diam di dalam kita, dan waktu dia naik ke surga, Yesus naik ke surga, kita dipesankan untuk menjadi saksi Kristus. Ada kuasa menyertai kita untuk menjadi saksi Kristus, dan kita mengatakan saya nggak berani. Itu egois sekali Bapak Ibu ya. Egoisnya kenapa? Karena saya lebih mementingkan rasa takut saya, kenyamanan dan keamanan saya, ketimbang kesejahteraan hidup orang lain. Orang-orang yang membutuhkan kasih Allah dalam hidupnya. Ketika satu kali saya dengan Bu Lili diberi kesempatan untuk membawa kesaksian kepada seorang nona, dan sekarang nona ini malah pergi ke Sarmi ya, jadi kita nggak ketemu lagi. Dia tuh sampai terharu menangis. Dia bilang begini, saya terharu karena saya bertemu dengan orang-orang baik. Saya belum pernah merasakan kebaikan seperti ini. Nah Bapak Ibu Saudara, saya langsung bilang sama dia, ingat ya, saya tolong kamu seperti ini bukan karena saya baik. Ingat, jangan pernah bilang Pak Cahyo dan Bu Lili itu baik. Hanya Tuhan yang baik. Makanya kami bantu kamu, kami tolong kamu, kami beritakan Injil sama kamu. Karena hanya Tuhan yang baik. Jangan pernah bilang kami yang baik. Saya bilang begitu. Nah Bapak Ibu Saudara, tapi dia jujur, dia mengatakan dia merasakan kebaikan dari orang percaya. Kebaikan bukan hanya karena kita tolong secara material, tetapi juga tolong dalam pengertian kita bagikan berita Injil ke dia. Dan dia mengatakan, baru kali ini saya dengar cerita itu. Baru kali ini saya mendengar apa yang disebut dengan iman Kristen. Padahal selama SD Bapak Ibu, selama SD dia SD-nya di SD Kristen. Di Jayapura sini. Ya. Ketika saya tanya, dia hafal doa Bapa Kami. Hafal doa Bapa Kami. Saya nggak percaya, coba saya tes. Kamu sebutin doa Bapa Kami. Dia sebutin doa Bapa Kami, Bapak Ibu ya. Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Tetapi ketika saya tanya, jadi menurut kamu iman Kristen itu apa? Dia nggak tahu. Nah, jadi saya pikir-pikir, ya mungkin bagian dari guru SD-nya itu yang menabur sejauh itu. Nah, bagian kami malam itu menceritakan Injil seperti apa sebetulnya pengampunan dosa di dalam Kristus. Dan dia sangat terharu sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kita melihat kita semua punya Roh Kudus dalam hidup kita dan kita diberikan keberanian untuk menjadi saksi Tuhan, hal yang penting yang Yesus titipkan untuk kita kerjakan ketika dia naik ke surga. Ada Roh Kudus dia berikan kepada kita. Tetapi sayangnya lagi-lagi iblis itu pintar Bapak Ibu. Ya, lagi-lagi sekarang iblis mengalihkan perhatian kita kepada hal-hal yang tidak esensial lagi. Dengan apa? Meributkan doktrin Roh Kudusnya akhirnya. Ya, karena ada orang-orang tertentu yang akhirnya fokusnya kepada Roh Kudusnya. Dia mulai cari-cari dalam ayat-ayat dalam Kisah Para Rasul yang mengatakan, lihat nih, ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, tandanya pasti selalu bahasa roh. Mulailah ditekankan hal yang tidak esensial, ditekankan menjadi esensial. Kembali orang meributkan yang detil-detil lagi. Ya, sama kayak orang meributkan akhir zaman. Sekarang orang mulai meributkan detil-detil lagi, detil-detil yang tidak signifikan. Mulai meributkan, mulai memfokuskan pada apa yang tidak esensial. Dan mengatakan, lihat tuh, di Alkitab, kalau kita baca, setiap kali orang mengalami Roh Kudus turun atasnya, pasti berbahasa roh. Nah, mulailah hal-hal yang detil seperti bahasa roh mulai di blow up. Dan perhatian orang mulai terbagi lagi sekarang. Nah, akhirnya apa? Dia pakai beberapa ayat. Misalnya, Kisah Rasul 2 ayat 11 ya, tentang Pentakosta. Lalu Cornelius yang mendengar Injil dari Petrus kemudian berbahasa roh, begitu ya. Kemudian jemaat di Efesus, orang-orang di Efesus yang mendengar berita Injil dari Yohanes dan Petrus dan kemudian berbahasa roh. Akhirnya disimpulkan semua orang yang percaya kepada Yesus itu tidak cukup. Setelah percaya kepada Yesus, harus menerima berkat kedua, second blessing. Dan itu disebut dengan baptisan Roh Kudus. Dan yang namanya baptisan Roh Kudus, itu pasti ditandai dengan bahasa roh. Jadi tidak cukup percaya Yesus. Kamu harus menerima baptisan Roh Kudus, kamu harus berbahasa roh. Makanya ada gereja-gereja tertentu yang menetapkan kalau Anda tidak berbahasa roh, Anda tidak boleh melayani. Ya, jadi pemimpin pujian, pemimpin kelompok kecil, itu nggak boleh melayani, apalagi khotbah ya, karena tidak bisa bahasa roh. Saya pun pernah tergabung dalam gerakan semacam itu. Dan saya ketika melihat pendeta saya, pendeta Protestan sedang khotbah begitu ya, saya mengatakan, wah dia tidak punya Roh Kudus. Bayangkan ya, ini anak remaja nih.
ngomongin pendetanya dari dalam hati, tapi ya, ini pendeta saya tidak punya Roh Kudus. Ya, saya punya Roh Kudus. Saya berbahasa roh, ini dia tidak berbahasa roh. Nah, Bapak Ibu, seperti itu saya memiliki sikap hati begitu penuh dengan penghakiman, ya, kepada saudara-saudara seiman. Nah, barulah kemudian hari ketika saya belajar, saya mengerti bahwa selama ini fokus saya telah disesatkan untuk hal-hal yang tidak esensial. Contoh, orang berargumen dari Kisah Rasul 2 ayat 11. Mari saya ajak buka sebentar Kisah Rasul 2 ayat 11 ya. Kisah Rasul 2 ayat 11. Orang-orang berkata, lihat ini, dalam peristiwa Pentakosta, orang-orang itu mendengar para rasul berkata dalam bahasa-bahasa lain, dalam bahasa roh, begitu ya. Dalam bahasa-bahasa lain, bahasa-bahasa yang mereka tidak mengerti. Nah, tetapi kita ingat ya, dalam terang Kisah Rasul 1 ayat 8 yang kita baca tadi, Roh Kudus ada untuk menolong kita bersaksi. Dan di ayat 11 ya, Kisah Rasul 2 ayat 11. Mari saya bacakan buat kita Kisah Rasul 2 ayat 11. Ya, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Maksudnya orang-orang Arab ini, ya, orang-orang Kreta ini mendengar para rasul berkata-kata dalam bahasa Arab dan bahasa Kreta. Ya, tentang apa Bapak Ibu? Tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi Bapak Ibu, karunia bahasa lidah yang turun ke atas para murid ketika Pentakosta, karunia itu fokusnya adalah untuk apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Intinya apa? Bersaksi. Jadi bahasa roh itu adalah bahasa yang bisa dimengerti oleh suku bangsa yang lain di bumi ini. Yang membuat mereka akhirnya mengerti, oh, dia menceritakan tentang kebesaran Allah. Dia bersaksi tentang kebesaran Allah. Jadi kisah Pentakosta ini jangan dicopot dari Kisah Rasul 1 ayat 8 yang kita baca di awal tadi. Bahwa Roh Kudus turun untuk memberikan kepada kita kuasa untuk bersaksi. Lalu ada orang singgung tentang Kornelius, Kisah Rasul pasal 10. Sama, ya. Begitu mendengar Injil, Kornelius dan keluarganya berbahasa roh. Tapi berbahasa rohnya itu apa sih? Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara ya. Kisah Rasul pasal 10 ayat 46. Kisah para Rasul 10 ayat 46. Sebab mereka tuh maksudnya orang-orang Yahudi ya. Orang-orang Yahudi, teman-temannya Petrus yang biasa berbahasa Yahudi dan berbahasa Aram ya. Mendengar orang-orang itu tuh maksudnya keluarganya Cornelius dan teman-temannya yang biasa berbahasa Romawi dan berbahasa Yunani, berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi tiba-tiba Cornelius ini ketika mendengar Injil, Roh Kudus turun atas mereka dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh, ya. Dan nah ini yang lupa Bapak Ibu. Memuliakan Allah. Petrus dan kawan-kawannya yang berbahasa Ibrani ini, dari mana mereka tahu bahwa orang-orang Yunani dan Romawi ini memuliakan Allah? Karena ketika mereka berbahasa roh, pasti bahasa roh mereka adalah bahasa yang tidak biasa mereka gunakan, tetapi bisa dimengerti oleh Petrus dan teman-temannya. Makanya Petrus dan teman-temannya bisa berkata, mereka memuliakan Allah. Jadi bahasa roh di sini, karunia bahasa lidah di sini, lagi-lagi jangan dicopot dari Kisah Rasul 1 ayat 8. Bahwa Roh Kudus turun untuk menolong kita bersaksi. Bapak Ibu, kalau kita bisa mendapatkan karunia bahasa roh, karunia bahasa lidah, itu baik. Karena itu karunia dari Tuhan ya. Sama dengan karunia-karunia yang lain. Tetapi kalau dengan karunia itu kita justru menimbulkan perpecahan, justru tidak menjadi saksi Tuhan, apakah tujuan karunia itu diberikan itu sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan? Karena justru karunia bahasa lidah itu diberikan untuk menolong orang bersaksi, membesarkan pekerjaan perbuatan-perbuatan Allah, dan memuliakan Allah dalam Kisah Rasul pasal 10. Bapak Ibu, ada lagi yang lain ya, yang biasa dipakai. Kita lihat ayat terakhir ya. Ini saya perlu lengkapi saudara-saudara, sehingga saudara-saudara, pertama, agar anak-anak kita tidak mudah terombang-ambing dengan berbagai angin pengajaran. Kan pasti anak-anak kita di sini akan pergi ke luar kota ya. Di luar kota pasti kalam kudus itu tidak selalu ada. Ya. Jadi terpaksa harus bergabung dengan gereja-gereja Injili yang mungkin menekankan ajaran-ajaran seperti ini. Nah, disinilah kita perlu bisa menjelaskan agar anak-anak kita tidak terombang-ambing dengan berbagai-bagai angin pengajaran. Ya. Nah,
Dan yang mengajarkan ini adalah orang yang dulu pernah mengalami, ada di kelompok itu. Dan sampai sekarang saya tetap menghargai teman-teman saya di kelompok itu. Saya tidak membenci mereka, saya tetap bersyukur karena Tuhan pernah perkenalkan diri saya dengan mereka. Ya, semangat mereka, bagaimana saya lahir baru melalui pelayanan mereka. Saya sampai sekarang tetap berteman dengan mereka. Beberapa di antaranya tetap saya anggap sebagai mentor. Tapi tentang pengajarannya, nah saya belajar bahwa apa yang saya yakini dahulu, ternyata saya menemukan Alkitab tidak memfokuskan kepada hal itu. Sekarang kita melihat misalnya ayat lain yang dipakai adalah tentang Kisah Rasul 19. Ya, Kisah Rasul 19 ayat 2 sampai ayat 6. Dalam Kisah Rasul 19 ayat 2 sampai 6, ini mengesankan ya, dari bagian ini mengesankan seolah-olah sesudah orang itu dibaptis itu belum cukup. Dia harus menerima second blessing, berkat kedua, ditandai dengan bahasa roh, ya. Nah, Kalam Kudus tidak setuju dengan doktrin itu. Makanya setiap hamba Tuhan yang mau melayani di Kalam Kudus, salah satu yang pendeta Yeremia tanyakan adalah, kamu ini penganut second blessing atau bukan? Kalau kamu penganut second blessing, kamu tidak diizinkan melayani di Kalam Kudus. Ya, karena kita bukan gereja karismatik. Ya, nah itu Pak Yer mungkin sering cerita itu di depan Bapak Ibu ya, saya tidak tahu. Nah, Bapak Ibu, misalnya begini, ada orang-orang pakai ayat ini, Kisah Rasul 19. Suatu hari, Bapak Ibu, di Efesus ya, didapati oleh Paulus, di Efesus itu ada beberapa orang murid yang sudah mendengar firman Tuhan, percaya kepada firman Tuhan. Lalu kata Paulus kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Jadi dari sini orang menyimpulkan, oh ternyata semua orang yang percaya belum tentu menerima Roh Kudus. Makanya harus ada berkat kedua, second blessing. Harus terima Roh Kudus sebagai berkat kedua. Tandanya apa? Nanti kita lihat ya. Mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah dengar bahwa ada Roh Kudus. Kata Roh Kudus saja kami baru dengar nih, ada Roh Kudus. Emang ada ya Roh Kudus? Oh ada, kata Paulus ya. Lalu kata Paulus, tanya lagi kepada mereka, kalau gitu kamu waktu dibaptis itu kamu dibaptis dengan baptisan apa? Ya. Terus mereka menjawab apa Bapak Ibu? Dengan baptisan Yohanes. Kisah Rasul 19 ayat 3 ya. Lalu ayat 4 Paulus mengatakan begini. Oh, baptisan Yohanes itu pembaptisan orang yang telah bertobat, baptisan untuk menyiapkan jalan bagi sang juru selamat yang akan datang. Ya. Dan lalu Paulus berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Jadi baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan untuk menyambut juru selamat yang akan datang, yaitu Yesus. Tetapi orang-orang yang percaya harusnya yang disebut Kristen dibaptis karena iman percaya kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu perhatikan ya. Di sini Paulus menyamakan menerima Roh Kudus dengan percaya kepada Yesus. Di sini Paulus ayatnya dengan jelas kita membaca telanjang di depan mata kita. Paulus bertanya, kamu sudah terima Roh Kudus belum? Mereka bilang belum. Kami bahkan baru dengar. Nah, dan kemudian Paulus mengatakan, oh kamu harus dibaptis dalam iman percaya kepada Yesus. Jadi Paulus menyamakan antara menerima Roh Kudus dengan percaya kepada Yesus. Di bagian Alkitab lain dikatakan begini, dan tidak seorang pun dapat berkata Yesus Tuhan kalau bukan karena Roh Kudus. Jadi orang yang punya Roh Kudus tidak mungkin mengutuki Yesus. Orang yang punya Roh Kudus akan mampu berkata Yesus Tuhan. Dengan kata lain, menerima Roh Kudus sama dengan percaya Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi itu bukan dua berkat yang berbeda. Percaya Yesus di sini, menerima Roh Kudus di sini. Tidak begitu, ya. Jadi saya nggak tahu ya kenapa orang tidak teliti baca ayat ini. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ingat ya, dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh, tapi tidak hanya berhenti dalam bahasa roh, dan bernubuat.
Pertanyaan saya, bernubuat itu apa sih artinya? Bernubuat itu artinya menyampaikan firman Tuhan. Jadi orang-orang yang punya Roh Kudus adalah orang-orang yang akan menyampaikan pesan Tuhan, firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kita bisa dapatkan dari mana? Tentu dari Alkitab, firman Allah. Nah, Bapak Ibu, tetapi entah kenapa ya, orang hanya fokuskan pada bahasa rohnya. Nah, di sini kita melihat jelas doktrin berkat kedua itu bisa dipatahkan. Jelas dari bacaan ini kita melihat bahwa yang disebut percaya Yesus, ya artinya menerima Roh Kudus, ya artinya mengalami baptisan Roh Kudus. Dan salah satu karunia yang bisa diterima adalah berbahasa roh, tetapi ada karunia lain yang juga bisa diterima, yaitu bernubuat. Lalu kita cek lagi dalam 1 Korintus, ternyata ada orang yang menerima karunia bahasa roh, ada orang yang menerima karunia nubuat, ada orang yang menerima karunia menafsirkan bahasa roh. Di bagian Alkitab lain, Paulus mengatakan, kalau ada orang yang berbahasa roh, sedapat-dapatnya 2 atau 3. Alkitab jelas mengatakan begitu, kenapa orang masih ngotot ya Bapak Ibu ya? Saya heran loh. Alkitab dengan jelas mengatakan sedapat-dapatnya 2 atau paling banyak 3. Tetapi sekarang, praktek ibadah zaman sekarang Bapak Ibu, orang sudah mulai teralihkan ya. Ketika datang ibadah, semua berbahasa roh semua. Nggak tahu itu bahasa roh asli atau bahasa roh kebiasaan ya. Padahal firman Tuhan dengan jelas mengatakan 2 atau sebanyak-banyaknya 3. Dan itu pun klausulnya masih ditambah, harus ada yang menafsirkan. Terus Paulus nambahin lagi, kalau tidak ada yang menafsirkan, orang yang berbahasa roh itu harus diam. Diam dan berkata-kata dalam hatinya. Bapak Ibu, kalau orang bisa baca bahasa Indonesia, itu kurang jelas apa ayat itu. Tetapi kenapa praktek ini begitu meluas kemana-mana? Dan kita menjadi latah, ikut-ikutan. Termasuk saya, ya, termasuk saya. Jadi saya tuh diajak untuk pergi ke sebuah kebaktian Padang. Lalu saya, karena ini teman-teman ya, saya sudah merasa diterima, saya merasakan sukacita, bertumbuh, dan saya percaya pertumbuhan rohani saya tuh genuine, asli begitu ya. Lalu tiba saatnya mereka doakan saya. Ya. Lalu mereka berdoa supaya saya mendapatkan baptisan Roh Kudus. Dalam pemahaman mereka dibuktikan dengan bahasa roh, ya. Wah, ya. Mereka doakan, tapi kok saya nggak tahu, nggak keluar begitu ya. Terus doakan. Ada sebuah tekanan Bapak Ibu ya. Ini tekanan psikologis nih, mulai nih saya nih, aduh saya tertekan juga nih. Ya, ini karena bicara soal penerimaan juga. Akhirnya saudara, mereka terus doakan saya. Akhirnya saya menyerah. Ya, saya mengucapkan apa saja yang saya ucapkan. Dan teman-teman saya itu, saya mohon maaf ya. Berarti saya kan memanipulasi mereka ya. Mereka berkata, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya dalam hati saya, ya waktu itu saya nggak bisa berkata apa-apa sih Bapak Ibu. Saya berusaha menguji diri, tapi antara sejahtera dan nggak sejahtera. Ya sejahtera senang karena teman-teman menerima saya kan. Tidak sejahteranya, saya beneran nggak ya? Saya salah nggak ya? Begini begitu ya, Bapak Ibu. Tapi memang ada pengalaman juga, pengalaman pribadi di mana ketika saya sedang menyembah Tuhan, memuji Tuhan, waktu itu saya hanya ada di rumah bersama kakak saya, tiba-tiba roh saya tuh seperti terangkat, saya seperti merasakan hadirat Tuhan yang kuat sekali, dan kemudian saya mengucapkan kata-kata yang saya nggak mengerti, ya. Tapi saya masih bisa kendalikan Bapak Ibu. Nah itu saksinya cuma kakak saya. Tapi setelah itu Bapak Ibu saya tidak bisa pernah mengulanginya lagi. Jadi saya percaya kalau memang itu bahasa karunia apapun lah ya, yang asli, genuine, pasti orang tidak bisa tiru dengan dibuat-buat. Harusnya begitu. Nggak bisa kita mau makan langsung bahasa roh, mau minum bahasa roh. Apa bagi saya itu nggak genuine. Itu mungkin hanya karena latah saja. Ya. Jadi kita harus, firman Tuhan mengatakan, menguji setiap roh. Dan utamanya di sini, ingat, Yesus naik ke surga dan mengaruniakan berbagai macam karunia rohani termasuk bahasa roh untuk kita bersaksi. Nah Bapak Ibu, jangan lagi pikiran kita diselewengkan dengan hal-hal yang tidak esensial. Hal-hal yang justru mengalihkan perhatian kita dari yang terpenting. Yaitu apa? Bersaksi bagi Tuhan. Kenapa itu penting Bapak Ibu? Karena dengan bersaksi, Anda menghadirkan kantong-kantong kerajaan surga dan memukul mundur kerajaan iblis. Lagu yang kita nyanyikan tadi Bapak Ibu sebelum firman, dengan darah anak domba, dengan kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba.
Bapak Ibu, jadi ada dua hal yang memukul mundur kerajaan setan. Darah anak domba. Darah anak domba itu bicara soal kehidupan kita yang telah ditebus, ya, kehidupan orang Kristen yang telah dibasuh dengan darah anak domba. Itu maksudnya. Dan kesaksian kita, berita Injil, kesaksian hidup, integritas kita, kata-kata firman Tuhan yang kita sampaikan, khotbah-khotbah kita, sharing-sharing kita di Komsel. Ketika itu dipakai Tuhan mengubahkan orang, itu memukul mundur kerajaan iblis, ya. Dan saya senang lagu itu bukan karena lagunya riang-riang Bapak Ibu, karena itu ayat firman Tuhan, ya. Sebagai bukti untuk mengakhiri khotbah saya hari ini, mari kita buka Wahyu 12 ayat 10 dan 11. Itulah ayat yang dipakai untuk lagu yang kita nyanyikan tadi. Itu terambil dari Wahyu 12 ayat 10 sampai 11. Makanya karena ada di Alkitab, saya senang nyanyikan lagu itu. Karena Alkitabiah kan. Ya, dan itu memberikan makna yang dalam. Saya bacakan Wahyu 12 ayat 10 dan 11. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba. Ada ya? Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Kalau di sini dikatakan para pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka, menuduh mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Lalu refnya ayat 10, ayat 11. Ya, oleh darah anak domba, mereka mengalahkan dia, mengalahkan sang naga itu, mengalahkan iblis, mengalahkan setan oleh darah anak domba. Satu. Yang kedua, oleh kesaksian kita dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Itu isi ayat firman Tuhan Bapak Ibu. Makanya saya suka sekali lagu itu. Bukan karena saya dulunya karismatik, bukan, ya. Tapi karena itu ada ayatnya, dan ayat itu sangat bermakna buat saya. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan seperti ini Bapak Ibu, dan ada orang-orang yang disentuh hatinya, dan Tuhan izinkan diubah oleh kuasa Roh Kudus, itu kerajaan iblis itu mundur satu langkah. Bapak Ibu mengajar anak-anak Bapak Ibu di dalam firman Tuhan, menasehati anak-anak Bapak Ibu ketika ibadah keluarga, dan anak-anak Bapak Ibu kemudian bertobat dan mulai hidup yang baik. Itu Anda memukul kerajaan iblis satu langkah ke belakang. Ketika Bapak Ibu di tempat kerja bersaksi buat teman kerja, ada yang kesusahan, ada yang mau bunuh diri, ada yang mau melakukan tindakan kecurangan, kita nasihati, kita beritakan firman, kita beritakan Injil. Anda sedang memukul kerajaan iblis satu langkah ke belakang. Jadi Bapak Ibu, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi peperangan rohani, melawan iblis, kuasa-kuasa roh jahat di udara, melawan penguasa-penguasa dunia ini. Dengan cara apa? Hidup yang dibasuh oleh darah anak domba dan oleh kesaksian kita. Itulah tugas yang Tuhan Yesus titipkan ketika dia naik ke surga. Bapak Ibu, masihkah kita takut untuk bersaksi? Justru iblis itu kalah kalau kita bersaksi. Tetapi Bapak Ibu dikalahkan oleh ketakutan. Iblis melemparkan panah ketakutan. Justru iblis yang memukul mundur kita, karena kita tidak pernah mau bersaksi. Bapak Ibu, ini firman Tuhan bagi kita. Mari kita bersama-sama bersyukur untuk firman Tuhan ini.